Guru olahraganya cerita, saya dulu pernah punya murid, dia tuh anaknya preman. Terus saya kasih nilai jelek, saya panggil kata orang tuanya, ya pak nggak apa-apa, saya emang preman, tapi kalau anak saya salah, bapak boleh marahin anak saya gitu. Iya. Iya, Itu tuh preman bijak. bener. Pas di luar pulang sekolah, apa? Pengen balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Bahar Setia Official. Siap. Ya masih di edisi angkringan lawan corona. Jadi jangan kemana-mana, di rumah aja, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vaksin, dan percaya pemerintah. Hingga beberapa video ke depan kita akan zoom terus dulu karena PPKM diperpanjang. Jadi kita AFH angkringan from home. Nah ini adalah episode spesial. Waduh, spesial banget kayaknya. Kenapa? Karena kita nggak punya topik pembahasan. Berarti kita kembali basicnya kita dulu gitu ya. Jadi di edisi kali ini kita mau ngobrol apa aja bebas. Kita mulai dari Rianto lah. Gue bingung gini loh, gaya Apa, pacaran anak-anak Indonesia zaman sekarang itu gimana ya? Kenapa emang? Soalnya pada dasarnya kan kita beda generasi ya. Kalau generasi kita tuh kan zaman kita pacaran tuh kayaknya handphone itu juga cuma satu. Waktu dulu kan cuma satu dua orang yang punya gitu. Ya, Sekalinya punya HP ya masih poliponik. gitu kan. Habis itu palingan nelponnya nelpon ke orang tua gitu kan. Cuman sekarang kan banyak banget tuh yang hal-hal yang viral gitu kan. Yang kemarin baru gue temuin gitu. Apa tuh? Ini kayaknya kalau gue lihat sih anak SMP ya. SMP. Dia pacaran. Dia punya hubungan. Dia pacaran kan. Habis itu yang kelakuannya agak nyulah itu dia tuh berhubungan tapi di live stream gitu kan. Oh, live stream Instagram atau YouTube? Bukan Instagram. Jadi kayak dia punya forum sendiri, misalnya kayak Discord. Jadi di Discord itu di anak-anak teman-temannya dimasukin di Discord, dan itu ya di situ dia langsung di situ ya teman-temannya suruh nonton gitu. Tapi kan Discord audio. Enggak ada video aja. Discord bisa video juga. Oh, Discord bisa video ya? Bisa juga. Oh, Nora gua. Ya itu viralnya tuh karena si salah satu temennya ada yang record, abis itu di-share lagi ke TikTok tuh. Mau FYP. FYP itu apaan sih? Gak tahu gue juga. Apa ya? Lu tau nggak Cok? Pokoknya orang-orang FYP aja gitu. For your itu kali ya. Ternyata si anak yang nyebar itu dipanggil sama orang tua dari anak itu kan si kakak. Kenapa kamu nyebarin kayak gitu? Maksudnya apa gitu? Terus habis itu yang kocak itu ibunya ini yang rekam untuk di-upload ke TikTok ini nanya lagi, emang itu benar videonya dia gitu? Kalau nggak benar kenapa dipanggil gitu loh? Jadi insecure sendiri ya. Di zaman kayak gini gitu yang akses internet itu jadi mudah gitu, lucu-lucu aja gitu ya, ada aja ya arang gitu yang ngelakuin hal kayak gitu sampai pokoknya berani lakuin hal kayak gitu dan sampai berani juga gitu ke orang lain gitu kan. Yang di zaman kita pun juga gua nelpon pacar gua misalnya gitu, nelpon bisa nelpon rumah tuh alasannya kan sampai kalau bu mau nanya PR gitu kan. Mau nanya PR nih gitu kan, ada nggak A gitu kan. Ada gitu. Dan sekarang karena hal itu karena dipermudahnya gitu kan, maka kita berkomunikasi dengan pasangan kan dengan WhatsApp gitu bisa komunikasi segala macam. Di situ malah mengundang yang negatif gitu ya. Ya benar juga. Ya, boring nih. Jadi terlalu bebas ya. Jadi liar. Tapi ya. dulu gue ingat zaman SMA, zaman kita SMA tuh satu-satunya keributan karena video-video seperti itu, lu masih ingat? Ingat yang ada yang nyebarin kan abis itu Terus dia keliling. Keliling abis itu Ada yang punya nggak? Ada yang punya. Gue tuh karena waktu itu kondisi gue juga kelasnya sama 9 sama si Bahu itu kan. Lah kan kita cewek, sekelas. Oh iya sorry. Kita sekelas semua ya. Cak lu. Gue punya teman juga kan di kelas itu kan namanya, punya teman lah gitu kan. Abis itu gue ngobrol di depan kelasnya dia kan. Halo gitu kan. Mau dong gitu kan, penasaran nih gue gitu. Pas mau bluetooth nongol tuh yang makan tuh ngomong, ngapain lo gitu kan. Tuh pasti dicek lah apa lo kata gitu. Oh dia udah ini ya, udah wanti-wanti ya, udah tahu ya. Udah mulai curiga gitu. Udah denger gitu ya. Gak aneh banget ya. Jadi effortnya tuh berlebih banget ya. Bahkan dia melakukan seperti itu kan harus nunggu rumah sepi dulu ya kan.
Terus momen yang Pertanyaan gua tepat, terus dia baru manggil cowoknya gitu kan. Iya. Terus Pertanyaan gua gini, cowoknya udah kenapa- datang, dia harus siaga juga dulu, ya kan? Kenapa gitu direkam gitu loh? Iya, pas udah jadi direkam. Direkam juga kan dia takut-takut gitu kan. Heeh, Was-was. gitu. Begitu udah jadi mau dihapus keliling. Ya Allah, capek banget gue, effortnya lebih banget. Tuh kalau dulu udah ada Instagram habis. Iya, langsung di-upload terus sini. Saya anak-anak zaman dulu masih pakai Waprik ya, jadi nggak terlalu paham sama gitu-gitu. Waptrik, Waptrik. Simbian ya, ya Simbian. Simbian. Iya, jauh. Simbian. Itu bisa masuk pornografi. Itu dia gitu kan karena emang Baik pada saat yang melakukan merekam, dan menyebarkan. pelaku dan yang menyebarin cuy. Menurut hukum itu yang lebih berat tuh yang menyebarkan atau yang melakukan? Mana ya? Kayaknya sih yang nyebarin deh. Saya Gua kan- pastiin dulu deh nanti deh. Kayak Soalnya kenapa? yang kayak waktu kasusnya si Ariel Noah kan, ingat kan? Mhm. Ya ternyata tuh yang nyebarin itu kan mantan asistennya kan. Mm-mm. Dan tahu gua sih kayaknya itu mantan asistennya nggak di penjara gitu. Di penjara cuy, di penjara Ah, juga sih? dia. Hmm, Arilnya alah. juga, asistennya juga. Ya kalau Ariel iya. Cuma kok ceweknya enggak? Karena Yang- Logam Mulia Sama. itu tuh posisinya sebagai korban cuy. Oh, dia merasa dirugikan gitu kan. Kalau bisa dibilang dengan sengaja mempertontonkan diri gitu, mungkin bisa juga masuk ya. Iya Tapi sih yang menyebarkan sih. Iya. Lain hal kalau Menyebarkan misalkan memperbanyak. ini ya kalau ada oknum-oknum yang ngerekam lagi gitu di hotel gitu ya. Cuman gimana ya untuk zaman sekarang gitu ya, nama menyebarkan itu kan menurut gue sih agak-agak susah gitu loh ceritanya. Misalnya kayak si A gitu kan, dia upload gitu. Pasti otomatis viral tuh kan, sempat viral habis itu yang A itu pasti udah ngupload duluan tuh. Habis itu dia di-upload lagi kita sama orang Ya, lain, ya, sama orang lain. Banyak Jadi, re-uploader ya, banyak re-uploader. sama re-uploader itu ya orang-orang nggak ketahuan gitu loh. Gak usah Ya, yang kayak upload gitu deh cuy. siapa Kayak gitu. dulu kita kan rame ini SMS berantai. Sebarkan Oh. SMS ini ke 10 teman kamu. Asli kalau sampai enggak- sekarang lu kalau nge-track itu dari mana kagak bakalan Nggak tahu dapat lu. Iya. juga sih. Padahal itu SMS ya. Yang pada dasarnya dari A udah pasti ke B gitu. Ya kan jadi kan tinggal ditanya aja kan sebenarnya bisa ya, tapi kagak bisa. Iya, loh. kalau Kagak ditanya, bisa. emang dari mana? Dari temen gua gitu. Lu nggak nanya temen lu dari mana? Dari temen dia juga. Temennya dia Iya, juga. nggak habis-habis. Susah emang John, susah. Kalau dilihat tuh jangan tuh umur anak-anak pacaran tuh semakin tua makin muda ya. Yang dulu aja tuh SMP tuh sampai takut-takutnya gitu kan. Sekarang SD. Anak SD sekarang bongsor-bongsor cuy. Iya, dari lama nggak semuanya dan memang pada dasarnya ya mereka tuh kan kelahirannya yang dimana teknologi ya udah pada bagus. Iya kan. sih, benar juga sih itu. Jadinya mereka tuh lebih up to date daripada orang tuanya bisa-bisa kan kayak gitu. Tapi kayaknya emang seperti itu deh. Anak selalu lebih update daripada orang tua. Iya, makanya kan sampai pemerintah pun mencoba berusaha keras kan untuk menghalau konten-konten dewasa masuk Indonesia gitu. Dan bahkan kan film-film yang masuk Indonesia pun kan sekarang kan udah banyak sensorship juga kan. Harus Dari melewati cuman, lembaga sensor. belahan dikit aja langsung tiba-tiba di blur, entah itu karena atau bukan di blur gitu kan. Padahal kalau dilihat kan ya salah sasaran kalau menurut gue gitu loh. Karena di sini juga orang tua tuh ngambil dari tanggung jawab untuk anaknya sendiri gitu kan. Kenapa anaknya bisa seperti itu gitu? Mungkin dari lingkungannya juga kita nggak tahu. Kayak itu tuh pernah viral tuh yang Apa anak tuh? beli chip game online sampai 800 Oh iya, yang sampai Bapaknya apa, datang marah-marah kasir Indomaret, ya Allah. pegawainya nggak tahu apa. Iya udah gitu pas 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 video ini yakin banget lagi. Nih jadi kasir di Indomaret jalan ini gitu ya. Anak dibiarin beli game online 800.000 nih orangnya nih. orang tua ibarat sekarang tuh lebih prefer ngebelain anaknya daripada orang lain gitu loh yang tak lebih tahu gitu kan. Zaman sekarang tuh yang namanya biru kan tuh sangat-sangat sensitif ya. Gimana? Iya. Kalau lu nyubit aja gitu lu bisa kena gitu. Dipolisiin ya. Dipolisiin gitu kan. Kalau Dan- zaman Pak Oh lu Oh, abis. itu bak Bis abis. almarhum Bisa dipenjara berbulan-bulan itu ya. Kalau kita komik ya. Iya. Satu kelas action kan. Abis main kebo bunting. Main kebo bunting. Guru datang langsung dijambak-jambakin. Abis main bola di luar bawa matahari kan disabet-sabetin pakai penggaris. Wah, kalau kelas action selesai itu. Abis karir gurunya abis. Ngajar di LP Pinang.
guru tuh juga ngeri gitu loh, dan serba salah gitu kan. Di sekolahan udah diajarin begini, dikasih tahu begitu, ternyata anaknya susah, tapi malah orang tuanya yang lebih ngomong, anak saya baik-baik. Yang gua kaget tuh ini, gua waktu dulu pernah dapat apa ya? Lu bukan ya dia yang kita ngobrol sama guru olahraga, terus guru olahraganya cerita, saya dulu pernah punya murid, dia tuh anaknya preman. Saya Di kasih SMP lo ya? di SMA, kita SMA. Masa sih? Terus saya kasih nilai jelek, saya panggil kata orang tuanya, ya Pak nggak apa-apa, saya emang preman, tapi kalau anak saya salah Bapak boleh marahin anak saya gitu. Iya. Itu tuh preman bijak. Bener, pas di luar pulang sekolah, apa? Di saat mendidik juga pendidikan kan gajinya kalau gue lihat juga sangat meresahkan gitu kan, sampai orang-orang tuh pikir, ada yang pernah tuh kemarin yang pas baru viral kemarin soal atlet dapat banyak hadiah. Oh, penghargaan ya. Oh, iya. Tiba-tiba ada yang nyeletuk juga kan. Apa tuh? Tapi di bidang lain kayak guru gitu juga, terus atlet-atlet yang udah pensiun gitu, kenapa mereka nggak disejahterakan juga gitu loh, kenapa yang baru nongol sekarang gitu. Mikir gimana ya? Tapi bener juga ya, itu tuh ibaratnya gini loh, kalau kita pernah denger ini wawancaranya atau Hidayat, itu bener-bener satu dari seluruh Indonesia gitu. Ya nggak sih? Sekarang Iya benar-benar. bayangin zamannya Taufik Hidayat deh, pemain bulu tangkis tunggal putra tuh ada berapa sih sebenarnya? Iya benar-benar. Banyak kan ya. Misalkan kayak siapa ya, Pi? Tony Dwi Kunchoro. Cuma sebatas itu doang ya. Iya. Sangat jarang misalkan kayak ada medali. Wah, gitu di Olimpiade aja 2004 kan Taufik Hidayat doang. Iya pasti itu ya, kayak Iya, dan jadi istilahnya seluruh MotoGP itu Valentino Rossi terus gitu kan. bisa dibilang ya wajar aja sih, karena satu Indonesia cuma dia doang yang bisa gitu. Jadi exposure tuh ke dia semua tuh wajar. Coba kalau di Indonesia misalkan yang bisa bedah tulang cuma satu, kebenaran dokter bedah tulangnya nanganin pejabat terus berhasil, apa enggak exposure ke dia semua. Iya, jadi emang benar-benar harus jadi the best. Ya sih, harus jadi di apa bidangnya yang tersorot kan, paling menonjol istilahnya. Berat tuh dan jarang sekali akan terulang kan medali emas Bener. Olimpiade. Sekali Apalagi- seumur hidup. Apalagi bulu tangkis itu tuh dari zaman dulu kan Udah merajai. yang gitu, yang Indonesia tuh pasti gua lihat jagoannya itu tuh pertama tangkis kali gitu kan. ini Barcelona, sampai di Barcelona, dan mayoritas bulu tangkis sih emang gokil juga ya Indonesia ya. Olimpiade itu kalau dipikir-pikir lebih mantap dari Cina loh. Nah itu dia. Mayoritas medali emas Indonesia di Olimpiade itu bulu tangkis, terus angkat besi, terus taekwondo. Benar. Yang minoritas tuh wushu, pernah tuh wushu. Jadi kayak yang umum-umum kayak perahu naga gitu, terus apa yang susah-susah ya itu renang tuh, Richard Sambera nggak pernah tuh dapat medali emas tuh. Emang jarang dan sangat sedikit. Betul. Sampai Korea pun juga sempet nyindir gitu ya, di mana fansnya Indonesia itu barbarik gitu, ngerti nggak sih? Ya. Ya kan, kayak seandainya tandingan misalnya A lawan B, dan itu kondisinya di stadionnya misalnya contohnya di Indonesia gitu. Tiba-tiba di situ dibikin gak fokus gitu kan, misalnya dikata-katain gitu. Iya digitu-gituin. Jadi orang itu gak fokus gitu ya. Indonesia itu fansnya itu sangat barbarik itu, menurut tuh kenapa gitu? Apakah menurut tuh ada asal-usulnya enggak kira-kira gitu sampai kenapa mereka keras gitu loh istilahnya? Karena fans Indonesia banyak waktu luang. Banyak waktu luang. Iya. Kalau sibuk kan pasti nggak nonton deh. Iya ya. Tapi wajar sih, itulah makanya kenapa kalau laga home tuh pasti kemungkinan menangnya lebih tinggi kan ya. Iya. Benar. Iya. Nah itu dan Pertamanya gue nggak tahu loh. Gue pikir tuh misalkan kayak main bola tuh, ya main aja. Pertama kali gue dikasih tahu tuh sama waktu dia jadi bandar judi bola. Ya oke, itu aja kali ya, lumayan ngalor ngidul satu episode dapat. Ya kalau nggak setuju nggak apa-apa, emang nggak ada temanya. Masa lu mau setuju sih apaan? Tanyain dong Cem, kali mungkin di komentar ada yang mau ngajuin temanya, mau dibahas Iya dong, apa gitu. tema dong. kalau ada. Tema, kalau nggak judul film, kalau bisa filmnya yang ini. Hukum. Hukum juga tuh, Pak. Ya. Penasaran tuh. Hukum, film, terus atau mau bahas apa? Komentar lah di bawah. Kasih kita ide dong. Kasih gitu. kita ide Jangan dong, cuma jangan doang. sampai kita ngobrol kayak gini lagi nih episode selanjutnya nih. Nggak ada video, Ngalor nggak ngidul. ada apa ya Allah.
Ya pokoknya komentar kalau kalian suka, like, share. Kalau kalian juga bisa subscribe Farista Official untuk memberikan dukungan kalian ke angkringan balik. Dan kita juga punya podcast ya ini. Dengerin podcastnya ada di Spotify dari Aja Angkringan Balik Kantor. Kita juga punya Instagram ya Tok. Ya kalau lu pada mau ngasih suggest mau apa yang selanjutnya dibahas ya bisa kontak di Instagram kita di @angkringan.balik kantor. Ya udahlah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.